Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bagian kedua kita akan membahas mengenai negara bangsa menurut Islam, tepatnya menurut para ulama dan cendekiawan muslim. Kita tahu bahwa negara bangsa atau nation state itu merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh bangsa-bangsa mayoritas muslim, termasuk bangsa kita. Jadi setelah runtuhnya kekuasaan khilafah terakhir, yakni dinasti Utsmaniyah yang beribu kota di Istanbul itu, di Turki, era imperium atau era raja di raja di dunia muslim itu telah berakhir. Sehingga setelah itu negara di dunia muslim itu terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil, dan akibatnya semakin banyak jumlah raja-raja, sultan, amir yang berkuasa di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya ya di era kolonialisme, perjalanan umat Islam yang cukup panjang itu, bangsa-bangsa muslim dijajah, dikuasai, diperintah, dilemahkan dan diperas kekayaannya oleh bangsa-bangsa kolonial, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Italia, Belanda dan lain-lain. Dan pasca kemerdekaan, bangsa-bangsa muslim kembali berdaulat atas negerinya sendiri, dan mereka membentuk negara baru dengan kondisi yang baru sama sekali, di mana kondisi kerajaan besar itu sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah kerajaan-kerajaan kecil, kesultanan kecil, keamiran kecil yang telah melemah. Dan fenomena pasca kolonialisme, ketokohan dan kepemimpinan politik itu justru ada di tangan para aktivis pergerakan yang mereka menghimpun kekuatan di lintas wilayah kerajaan, kesultanan dan keamiran. Maka negara-negara muslim pasca kolonialisme membentuk diri mereka sendiri berdasarkan pada kesatuan-kesatuan kebangsaan. Dan modernitas sudah mulai masuk di dunia muslim, dan sebagai suatu konsep negara modern, nation state atau negara bangsa ini dipilih oleh pemimpin bangsa-bangsa muslim untuk menjadi payung politik bagi semua anak bangsa, semua penghuni dan semua warga negara yang tidak lagi homogen, dengan latar belakang yang makin beragam, latar belakang sosial, budaya, keyakinan dan juga agama. Oleh karenanya nation state, kesatuan kebangsaan itu dinilai lebih mampu menyatukan semua. Memang mengenai hubungan antara agama, dalam hal ini Islam, dalam konteks negara modern itu memang tidak mudah, perlu waktu cukup panjang, dan pencarian formula yang pas ini sering disertai polemik, perdebatan intelektual, bahkan acap kali memunculkan konflik politik, bahkan juga memunculkan kekerasan bersenjata. Dalam pengalaman Indonesia sejak awal kemerdekaan, tuntutan agar Islam menjadi ideologi negara, menjadi dasar negara, dan juga menjadi sumber hukum itu ada disuarakan oleh kekuatan politik yang cukup signifikan waktu itu, yang dikenal dengan kelompok agama, quote and quote. Tuntutan ini itu bersaing, berkontestasi ketat dengan
aspirasi agar Indonesia menjadi nation state saja, menjadi negara bangsa, menjadi negara nasional, bukan negara agama. Nah, ini didukung oleh tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai kelompok kebangsaan. Terjadilah ya perdebatan intelektual, perdebatan ideologis, adu argumentasi di dalam rapat-rapat menjelang kemerdekaan. Ya, meskipun pada akhirnya para founding fathers dan founding mothers negara kita berhasil mencapai konsensus berupa negara Pancasila, namun ya perdebatan panjang dan komunikasi serta lobby-lobby itu harus dilakukan lebih dahulu untuk bisa sampai pada konsensus itu. Memang perlu proses yang tidak mudah. Nah, tuntutan menjadikan Islam sebagai dasar negara juga muncul lagi pada momentum sidang konstituante tahun 1959 ketika bangsa kita ingin merumuskan konstitusi baru sebagai pengganti dari konstitusi sementara. Dan tidak sampai di situ saja, keinginan untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dan dasar negara juga muncul pada era pasca reformasi. Ya. Saat itu muncul isu atau tuntutan aspirasi pengembalian Piagam Jakarta pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Dan perdebatan ini terus berlangsung sampai 2004. Namun ya alhamdulillah masalah ini bisa diselesaikan dengan relatif damai, ya, tidak memunculkan krisis, tidak memunculkan konflik, sehingga negara kita tetap survive, bisa melanjutkan proses konsolidasi demokrasinya. Saudara sekalian, jalan penyelesaian itu bisa ditemukan, ya, konsensus, titik temu itu bisa diraih karena pandangan politik para tokoh Islam pada umumnya relatif lentur, ya, lentur, fleksibel, cukup dinamis dan sangat menghargai konteks, ya, tantangan kontekstual. Menurut saya ini karena pada dasarnya para tokoh itu memandang masalah negara dan masalah pemerintahan itu wilayah ijtihadi, bukan wilayah dogmatis. Mereka melihat bahwa memang di Quran dan di hadis itu tidak ada penjelasan detail, sehingga acuan konkret, acuan baku tentang sistem politik, ya, bentuk negaranya bagaimana mengelola kekuasaan, mengelola kewenangan, menyusun prosedur pengangkatan pemerintah, peralihan kekuasaannya bagaimana, pengelolaan birokrasi pemerintah dan sebagainya, itu memang tidak dijelaskan di dalam Quran dan hadis, sehingga ini menjadi wilayah ijtihadi, wilayah pemikiran, wilayah usaha, akal dan ikhtiar batin, ya, dari para ulama. Namun meskipun tidak ada kerangka operasional, ya, terkait dengan sistem politik ini, ya, para ulama sepakat bahwa umat Islam, ya, itu wajib hukumnya terlibat dalam masalah politik. Jadi politik dan pemerintahan itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Meskipun tidak ada kerangka operasional sistem politik dalam nas, baik Quran maupun Sunnah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bersepakat bahwa terlibat di dalam masalah politik adalah masalah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi adanya konsep syura dan ulil amri di dalam nas Al-Quran
itu setidaknya mengisyaratkan pentingnya umat untuk melakukan kerja politik. Untuk apa? Jelas untuk mencapai kemaslahatan. Imam Al-Mawardi misalnya menegaskan wajibnya nasbul imamah. Ya. Namun demikian, ya, terkait dengan soal kaifiyahnya itu memang sangat fleksibel. Hanya ada beberapa ciri dan karakter, ya. Pandangan politik kaum Sunni, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, pada umumnya berciri wasatiyah, berciri moderat, dengan karakter yang berpolitik tidak secara dogmatis, bisa lebih fleksibel dan kontekstual. Nah, inilah yang membuat para ulama dan tokoh Islam di Indonesia itu punya kemampuan untuk merumuskan kesepakatan yang punya visi persatuan, ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, spirit rekonsiliasi, spirit jamaah, dan kemaslahatan bersama. Sebenarnya ini bukan khas Indonesia, ya. Pada umumnya ulama-ulama di dunia muslim itu wasatiyah. Mereka hanya mengacu pada hukum normatif tentang kewajiban nasbul imamah, ya, dan menempatkan masalah politik, masalah siasah, masalah imamah itu dalam kerangka ijtihadiyah yang bisa saja disesuaikan dengan konteks sosial politik dan perkembangan terkait dengan lokalitas negeri masing-masing. Maka kita lihat, ya, bentuk pemerintahan di dunia Islam, ya, umat Islam yang saat ini tersebar dalam 57 negara anggota OKI itu pada umumnya dibentuk berdasarkan pada satuan kebangsaan, nation state, ya, karena memang inilah hasil ijtihad dari ulama-ulama, ya, di negara masing-masing. Mereka memilih tidak khilafah karena sudah tidak ada lagi imperium besar, tetapi mereka memilih negara berdasarkan kesatuan bangsa. Ada yang mengambil bentuk negara kerajaan, teokrasi, ada yang mengambil bentuk negara agama, ya. Misalnya Saudi Arabia dan Iran itu lebih dekat ke teokrasi. Kemudian ada yang republik, jumhuriyah, ada monarki, ya, monarki mamlakah atau sultanah, ada yang juga federal, gitu, dan bentuk lainnya. Jadi memang sangat terkait dengan kebutuhan dan konteks keumatan masing-masing negara. Paling kurang kita bisa lihat, ya, kesamaan adanya prinsip yang sama-sama dianut. Meskipun bentuknya beda-beda, tapi ada prinsip utama bahwa segala macam hasil ijtihad yang kemudian mengkreat bentuk tatanan politik dan pemerintahan itu harus mengacu kepada prinsip yang menghindari fitnah atau kekacauan untuk menciptakan social order. Terlaksananya ajaran agama, jadi masyarakat bisa aman, damai, bebas untuk melaksanakan ajaran agama, beribadah secara bebas, dan ada penegakan keadilan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan dihukum, dan bagaimana negara itu juga melakukan pembangunan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, maslahah ammah. Dan ini memang sejalan, ya, dengan tujuan Islam sendiri yang dirumuskan dalam konsep maqasidus syariah, di mana tugas negara adalah menjamin terpeliharanya 5 hak dasar umat manusia,
doruriyatul khamsah. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dicukupi. Jumlahnya ada 5. Misalnya ini dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syatibi, ya. Memerinci hak dasar itu ke dalam hal-hal yang 5. Yang pertama adalah negara wajib melindungi kebebasan beragama, pelaksanaan ibadah agama, hifdzuddin. Negara melindungi keselamatan jiwa, orang harus dilindungi keselamatannya. Hifdzun nafas. Juga negara berkewajiban untuk merawat akal sehat, ya, akal sehat dari warganya, ya, hifdzul akal. Dan juga melindungi agar semua orang punya kesempatan dan punya hak untuk berkeluarga dan berketurunan, ya, hifdzun nasl. Dan juga negara melindungi properti, ya, melindungi hak milik, melindungi kepemilikan atau rezeki yang didapat dari ikhtiar warga negara. Jadi negara berkewajiban melakukan hifdzul mal, melindungi hak milik. Nah, para ulama itu berpendapat bahwa sejauh peran-peran agama, peran-peran negara ini terpenuhi, ya, maslahah ammah ini terjaga, maka bentuk negara muslim yang beragam-ragam itu dipandang sah secara agama dan telah memenuhi parameter syar'i. Jadi itulah sebabnya mengapa adanya pandangan bahwa hanya ada satu sistem atau bentuk negara dan pemerintahan yang sesuai syariat itu tertolak, ya, ditolak oleh jumhur ulama di dunia Islam. Jadi yang syar'i bukan hanya satu bentuk saja. Maka tuduhan bahwa negara-negara muslim yang tidak menerapkan negara agama, ya, teokrasi, itu dianggap sistem kufur atau pemerintahan yang tauhid, kemudian masyarakatnya dicerca sebagai masyarakat jahiliyah modern, ya. Pendapat begini ini, ya, diabaikan, bahkan ditentang oleh mayoritas ulama dan cendekiawan muslim di 57 negara. Jadi tuduhan, ya, ini sama saja kan, mengatakan bahwa 57 negara muslim anggota OKI itu tauhid semua karena tidak menerapkan sistem khilafah. Dan misalnya seruan 57 negara ini harus membubarkan diri, lalu tunduk kepada kepemimpinan khilafah Hizbut Tahrir atau khilafah ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, itu ya ditolak, ya, diabaikan, ditolak oleh jumhur ulama di seluruh dunia Islam. Jadi walhasil para ulama tetap berpendapat bahwa negara bangsa dengan berbagai bentuknya di lingkungan organisasi, konferensi atau kerjasama Islam itu tetap sah berdasarkan syariat. Jadi memang pandangan monolitik, ya, seperti Sayyid Qutb bilang, ya, bahwa sistem politik yang tidak sama dengan kerangka nizam Islami atau daulah Islamiyah ala Ikhwanul Muslimin misalnya, atau ala Hizbut Tahrir, atau ala Al-Qaeda, atau ala Taliban, atau ala ISIS, ya,
lalu dianggap kufur dan tauhid, itu enggak apa namanya, enggak umum lah di dunia Islam. Ini enggak populer dan dianggap sebagai ini cara pandang keliru. Sebab dengan menggunakan logika ketentuan hukum normatif fikih politik saja, ya sebagaimana kita lihat di atas, maka model Sayyid Qutb maupun Khilafah al-Hati ya kita anggap sebagai hasil ijtihad yang tidak mutlak kebenarannya, tidak absolut, ya karena ya sama-sama ijtihad gitu. Karenanya tidak wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan semua umat Islam wajib berbaiat kepada khilafah, itu ya ijtihad mereka saja gitu. Itu tidak wajib diikuti. Nah, dalam hal ini juga kita bisa kemukakan bahwa persoalan bentuk ya tatanan politik dan pemerintahan dalam konteks negara bangsa, ya, misalnya tentang hubungan antar wilayah politik Islam yang ternyata tidak tunggal itu, ya banyaknya kepemimpinan politik Islam yang tidak tunggal itu realitas gitu. Itu nyata gitu ya, terpisah-pisah menjadi negara-negara bangsa dengan keragaman dan pluralisme bentuk pemerintahannya, yaitu realitas. Dan kenyataannya umat Islam saat ini terhimpun dalam 57 negara dan semuanya diakui sebagai negara Muslim, anggota organisasi kerjasama Islam. Nah, pertanyaan misalnya yang dilontarkan, apakah ada kewajiban hukum ya, bahwa entitas politik umat Islam itu hanya satu? Gitu ya. Apakah wajib bahwa umat Islam itu harus tunduk kepada satu otoritas negara dan otoritas kepemimpinan? Nah, kalau kita melihat, membuka-buka kitab-kitab klasik ya fikih siasah, memang ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa kepemimpinan umat Islam itu haruslah tunggal. Ini disampaikan oleh ulama salaf ya, abad pertengahan ya, Imam Nawawi, yang mengatakan kepemimpinan umat Islam itu harus satu, harus tunggal. Ya kita ingat memang waktu itu kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah itu masih real ya. Imam Nawawi misalnya mengacu kepada ijma' sahabat dan praktek pada masa Khulafaur Rasyidun bahwa pada saat itu ya kepemimpinan satu ya, kekhalifahan itu sebagai pengganti, sebagai penerus fungsi dan peran kenabian Rasulullah SAW. Jadi landasannya adalah praktek pada masa khilafah mulai dari Abu Bakar sampai Utsman, karena ketika masuk ke khilafah Ali itu sudah ada lebih dari satu kepemimpinan. Oleh karena itu ulama yang lain mengatakan boleh kok membuat imamah yang berbeda gitu ya, untuk wilayah yang berbeda gitu. Nah ini juga mengacu pada sunnah sahabat. Pada masa era Khilafah Ali bin Abi Thalib itu sudah ada dua kepemimpinan.
ya, yang satu di Madinah kemudian pindah ke Kufah, yaitu kepemimpinannya Sayyidina Ali, dan kepemimpinannya Muawiyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Ya, itu sudah dua itu. Nah, berdasarkan pada fakta inilah, maka ulama yang lain mengatakan boleh kok lebih dari satu gitu. Misalnya Imam Al-Qurtubi ya, dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran misalnya, dengan mendukung bahwa boleh lebih dari satu, dengan tambahan argumen bahwa adanya dua imam di dua wilayah berbeda itu masing-masing lebih leluasa untuk bisa mengurusi dan menyelesaikan persoalan umat di wilayahnya. Jadi makin banyak makin efektif, kira-kira begitu. Yang kedua, menurut Imam Al-Qurtubi, mengacu kepada kenabian ya. Konsep kenabian di dalam Islam itu ada fakta bahwa Allah mengutus dua nabi dengan otoritasnya masing-masing pada waktu yang sama untuk wilayah yang berbeda. Jadi kalau nabi saja bisa lebih dari satu, kenapa pimpinan tidak? Gitu. Kiasnya begitu. Jadi keberadaan nabi di satu wilayah atau umat tertentu tidak membatalkan misi nubuah nabi yang lain. Ya, sama saja dengan munculnya keimaman di satu wilayah tidak membatalkan keimaman di wilayah yang lain. Jadi boleh lebih dari satu. Nah, dengan alasan tuntutan perkembangan umat Islam di konteks negara modern sekarang ini yang makin meluas ya, dan sulit untuk dihindari ya, memang makin lama makin menjauh ya, dengan perbedaan kultur, wilayah, dan seterusnya. Itulah sebabnya melebarnya wilayah umat Islam itu juga menjadi pertimbangan dari Imam Asy-Syaukani misalnya, yang mendukung bolehnya adanya dua atau lebih imam di wilayah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Jadi klaim pendukung khilafah bahwa imamah tunggal, kekhilafan tunggal bagi umat Islam itu wajib hukumnya, itu keliru ya. Itu telah terbantahkan. Saudara sekalian, kenapa sih ya para pimpinan kita itu memilih bentuk negara kebangsaan? Ya, kalau kita lihat dari pemikiran-pemikiran yang bisa kita baca, mereka melihat ada hal-hal positif yang kompatibel atau sesuai dengan misi Islam, gitu, yaitu kemaslahatan bersama. Jadi negara kebangsaan itu lebih efektif untuk mencapai kemaslahatan bersama, dan juga terutama umat Islam ya. Ya, antara lain bahwa negara kebangsaan itu tidak anti agama kan, jadi tidak sekular ya, tetapi juga mementingkan religiusitas dan tidak abai pada agama ya, apalagi memusuhi agama. Jadi para founding fathers kita berpikir begitu, bahwa nggak apa-apa kita tidak memilih negara agama, negara Islam gitu, tetapi negara kebangsaan kita itu negara yang religius, tidak abai pada agama dan tidak kontra terhadap agama, tidak anti agama. Itu pertama. Yang kedua, nation state itu berlandaskan kedaulatan rakyat. Jadi kalau mayoritas penduduknya adalah umat Islam, maka ya nanti kepentingan umat Islam lah yang akan
disuarakan di dalam proses bernegara dan berpemerintahan. Dengan demikian aspirasi umat Islam sebagai mayoritas akan terakomodasi dalam kebijakan dan keputusan negara. Itu di satu sisi. Nah, di sisi lain ya, karena sistemnya adalah kedaulatan rakyat, kita menggunakan prosedur demokrasi ya, maka meskipun ada umat Islam yang mayoritas ya, yang akan lebih banyak diakomodir aspirasinya, tetapi kan mayoritas tetap terwakili, minoritas tetap terwakili, minoritas tetap dijaga hak-haknya. Karena dalam prinsip demokrasi itu ya majority rule, minority right gitu. Jadi yang mayoritas berkuasa memegang pemerintahan gitu, yang minoritas haknya dijaga gitu. Itulah ya kenapa para founding fathers kita itu merasa ini negara kebangsaan demokrasi nih yang pas gitu. Dan asas ya dalam negara kebangsaan adalah kesetaraan. Nah, ini penting ya. Jadi adanya jaminan semua warga negara itu di depan hukum sama. Jadi tidak ada mayoritas yang kemudian menjadi kelas 1 lalu minoritas menjadi kelas 2. Nah, itu nggak sesuai dengan prinsip al-musawah itu dalam ajaran Islam. Jadi prinsip kesetaraan dalam negara bangsa itu penting, dan oleh karenanya menjadi salah satu ya aspek mengapa para founding fathers kita itu memilih negara bangsa. Nah, ciri lain ya kedaulatan negara bangsa itu ya menganut kedaulatan hukum. Keadilan bisa ditegakkan, dan al-adalah itu kan prinsip penting ya di dalam agama. Jadi keadilan, kedaulatan hukum itu kompatibel dengan ajaran Islam, di mana ya menegakkan keadilan adalah bagian dari amal soleh. Jadi asas-asas demokrasi yang ada dan embedded ya menjadi satu tubuh itu dalam konsep nation state itu kompatibel dengan Islam, termasuk soal asas mas'uliyatur riasah, pertanggungjawaban atau akuntabilitas penguasa. Jadi penguasa itu tidak boleh otoriter, itu ajaran Islam. Penguasa tidak boleh totaliter, tidak boleh zalim. Pemerintah, penguasa itu harus melindungi keselamatan rakyat, bukan malah menjadi sumber ancaman bagi rakyat. Gitu. Memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan menghisap dan memenuhi atau memunculkan kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran bagi mereka. Jadi visi ideal dari nation state inilah yang dianggap kompatibel dengan ajaran Islam. Oleh karenanya para founding fathers kita itu memilih konsep ini, dan spirit yang mengikuti ini kan persatuan dan kerukunan bangsa. Jadi pada saat itu memang kita dalam situasi dijajah, kita harus merdeka, dan kalau mau merdeka harus bersatu. Begitu juga saat ini ya, ketika kita sudah menjadi negara merdeka, kita bisa tetap utuh sebagai bangsa, bisa maju, bisa membangun itu kalau rukun dan bersatu. Oleh karenanya spirit persatuan inilah yang juga menjadi aspek penting kenapa kita memilih negara bangsa, bukan negara agama tertentu. Oleh karenanya spirit ini terus dihidup-hidupkan ya,
oleh para ulama dan para tokoh Islam. Konsep tri-ukhuwah misalnya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Berbagai organisasi dan kelompok Islam, madzhab Islam yang berbeda-beda itu harus bersatu. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air, apapun sukunya, bangsanya, agamanya, kita harus bersatu. Ukhuwah basyariyah, ras apapun dia, bangsa apapun dia, kita harus membangun perdamaian. Jadi ukhuwah basyariyah. Nah, bagi umat Islam, ketiga jenis ukhuwah tadi itu, tri-ukhuwah itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah itu harus saling menguatkan, karena memang semuanya bersumber dari landasan yang sama, yaitu ajaran Islam. Saudara sekalian, jelaslah bahwa Islam mengajarkan persaudaraan, kerukunan, dan hubungan yang baik antar sesama manusia, yang kemudian dikenal dengan konsep hablum minan nas, ya. Jadi manusia dengan jenis, etnis, agama yang bermacam-macam itu harus berhubungan baik sebagai sesama manusia. Nah, lebih dari itu semua, pada dasarnya para ulama menyadari bahwa umat Islam itu berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural. Mereka beraneka ragam suku, budaya, agama, bahasa, dan cara hidup, ya, adat istiadat. Sehingga realitas ini dipahami dengan semangat dan kepedulian, kesamaan visi sebagai anak bangsa. Jadi spirit ini kemudian disimpulkan dalam sebuah konsep, ada ruhut tadayun, ya, semangat keagamaan. Jadi bangsa Indonesia itu religius. Ruhul watoniyah, bangsa Indonesia itu cinta tanah air, punya punya spirit kebangsaan yang tinggi. Ruhut ta'adudiyah, kita juga sadar bahwa perbedaan ini itu realitas dan oleh karenanya harus dihormati. Dan yang terakhir adalah ruhul insaniyah, jadi semangat menghargai harkat kemanusiaan. Nah, spirit berbangsa inilah yang tumbuh dari ajaran Islam, yang menguatkan konsep dan keberadaan konsep negara bangsa di Indonesia. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.